Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Ibu Rahmi. Bu Anissa, saat ini terima kasih ya Bu Anissa sudah bersedia ya untuk melakukan percakapan coaching hari ini Bu Anissa. Iya, sama-sama. Ya, ini kita melakukannya dalam rangka untuk prasupervisi Bu Anissa. Jadi nanti di sini Bu Anissa bisa membukakan apa saja nanti kompetensi-kompetensi yang Bu Anissa kembangkan ketika melakukan pembelajaran di kelas. Nah, gini Bu Anissa, untuk besok Ibu Anissa sudah menyiapkan RPP-nya kan Bu Anissa? Ya, insya Allah Ibu Rahmi. Kalau boleh tahu tujuan RPP-nya apa Bu Anissa? Tujuan RPP-nya murid mampu memahami kandungan Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41. Yang kedua, murid mampu mengaitkan Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41, kemudian Quran surat Ibrahim dengan Quran surat Ibrahim maksudnya ayat 32, kemudian dengan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, ini kaitannya dengan pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan benar. Nah, itu tujuannya Bu Ani. Berarti Bu Anissa ini menggali ayat Al-Quran ya Bu Anissa ya. Jadi benar. nanti dikaitkan dengan alam sekitarnya. Iya, benar. Begitu ya. Ya. Nah, kira-kira ini Bu Anissa ini mau ketika menyajikan materi ini apa kira-kira yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajarannya? Baik Bu Rahmi. Yang ingin saya kembangkan dalam materi ini mungkin berdasarkan pengalaman saya beberapa minggu yang lalu, saya merasa gagal dalam menyampaikan materi ini. Betulnya minggu-minggu kemarin sudah disampaikan loh materi pembelajaran ini, tapi karena rasanya tidak tercapai juga tujuan pembelajaran yang saya buat. Nah, jadi saya merasa kurang puas dengan pembelajaran yang ada di kelas itu. Nah, itu Bu Rami. Jadi saya ingin anak-anak itu, siswa-siswa atau murid-murid saya itu lebih aktif, lebih bisa mencerna apa yang mereka maksud dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, itu. Jadi tujuan Bu Anissa ini ke depannya Bu Anissa itu pengen murid-murid Bu Anissa itu lebih aktif, lebih mudah mencerna apa yang Bu Anissa sampaikan gitu ya. Betul, lebih bisa memahami. Jadi mereka bukan hanya sekedar belajar, tapi memang dapat ilmu, tahu, kemudian bisa mereka kembangkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu yang saya inginkan. Terima kasih Bu Anissa. Ya, berarti mereka tidak hanya sekedar menyimak materi atau belajar dari Bu Anissa, tetapi juga bisa mengaitkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Apalagi bidang studi yang saya pegang kan bidang studi pendidikan agama Islam. Jadi harus ada kaitannya juga dengan kalau Allah merintahkan di mana. Sesuai dengan surat yang sudah saya sebutkan tadi Bu Rani. Jadi mereka harus tahu hubungannya antara surat ini dengan ini apa. Antara surat Ar-Rum ada enggak kaitannya dengan surat Az-Zukhruf, dengan surat Ibrahim. Nah, lalu kedepannya apa yang akan mereka lakukan. Jadi mereka enggak salah-salah setelah belajar, oh iya ini ternyata yang harus kita dapatkan ya. Oh iya selama ini kita belum berbuat seperti ini loh. Nah, itu yang saya harapkan dari siswa saya, dari murid saya. Berarti Bu Anissa anak-anak itu mandiri ya belajarnya, jadi tahu. Kira-kira apa tuh Bu Anissa langkah-langkah yang bisa Ibu Anissa lakukan untuk supaya murid Bu Anissa itu bisa seperti apa yang Bu Anissa harapkan? Mungkin begini Bu Rani, kalau kemarin-kamarin saya hanya memakai buku. Nah, anak-anak apalagi dalam kurikulum apa ini namanya, kurikulum merdeka ya. Nah, sebelumnya kan kurikulum 13. Nah, mereka memegang buku satu-satu, sementara keterbatasan buku pegangan mereka juga membuat kesulitan bagi saya untuk menyampaikan materi sebelumnya. Karena buku kita sedikit, terpaksa anak-anak itu ketika kita belajar PAI saja bukunya dibagikan, tapi tidak cukup satu-satu, disuruh mereka duduk berkelompok untuk membaca. Otomatis mereka kan kurang memahami. Membaca dalam 2 jam pelajaran
itu pasti waktunya sangat kurang sekali kan. Iya. Seperti itu. Jadi karena keterbatasan itu, Ya. makanya sekarang mungkin kita perlu ya, saya berpikir perlu mengadakan perubahan untuk mencapai tujuan yang sudah kita buat tadi. Perubahan pemberian materi, perubahan cara mengajar kepada siswa. Nah, itu mungkin yang perlu kita adakan perubahan terhadap anak. Nah, artinya RPP atau modul ajar yang kemarin kayaknya tidak cocok loh disampaikan. Ya, mungkin ya perlu perbaikan modul dalam pembelajaran untuk selanjutnya besok. Oke, Bu Anissa. Jadi tadi Bu Anissa karena keterbatasan buku ya Bu Anissa ya. Jadi Bu Anissa merasa perlu ini dilakukan perubahan gitu Iya. dengan bagaimana cara mengajar di dalam kelas Bu Anissa. Nah, kira-kira untuk perubahan tadi Bu Anissa, kira-kira strategi apa yang mau Bu Anissa lakukan di dalam kelasnya? Strategi yang dilakukan tentu kita cari supaya mereka itu dengan menggunakan buku yang terbatas, semuanya dapat ilmu, semuanya bisa menyimak tentang pelajaran yang akan kita sampaikan. Tentu kita cari media lain yang cocok untuk itu. Nah, contohnya kita ambilkan dari YouTube, karena di buku kan juga ada petunjuknya, ada digambarkan di situ video-video. Kita tampilkan aja videonya salah satu Bu Rani. Gitu. Jadi selain dari tadi Bu Anissa menggunakan YouTube, apalagi Bu Anissa? Dengan menggunakan lembar kerja. Lembar kerja ya. Ya. Jadi ada lembar kerjanya. Lembar kerja yang Bu Anissa maksud itu seperti apa? Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini Bu Rani. Ya, jadi namanya lembar kerja apa? Lembar kerja siswa dalam memahami pembelajaran untuk besok. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan, sesuai dengan tujuan pembelajaran saya besok. Oke, Bu Anissa. Jadi ini sudah Bu Anissa siapkan ya. Kira-kira kapan nih Bu Anissa mau melakukan ini di dalam kelasnya? Iya. Menerapkan ini, pembelajaran ini Bu. Direncanakan hari Rabu lagi Bu Ani. Berarti ini kan Senin, hari Rabunya kita tampil lagi, mengajarkan ini lagi kepada siswa kita. Oke, baik, terima kasih Bu Anissa. Oke, sama-sama. Semoga ya, saya tidak sabar nih Bu Anissa melihat perubahan dari anak-anaknya Bu Anissa. Iya, Dan mudah-mudahan. Semoga nanti bisa terlaksana juga ya Bu Anissa ya di dalam kelasnya. Baik Bu Anissa, terima kasih ya untuk seperti share ini. Jadi nanti gini Bu Anissa, mungkin saya akan masuk ke kelas Bu Anissa. Oh iya. Ya, jadi nanti mungkin saya izin juga ya kalau ada saya yang ingin mencatat sesuatu atau mencatat apa yang saya lihat ketika saya mengamati anak murid-murid di kelas, juga Bu Anissa di kelas. Boleh saya. Boleh. Baik Bu Anissa, terima kasih ya waktunya. Saya juga berterima kasih. Saya juga minta sarannya kalau ada nanti di dalam pembelajaran ada yang kurang sempurna, saya juga mohon dikasih saran lah, dikasih petunjuk untuk kedepannya, mungkin dikasih perubahan seperti ini, seperti itu ya, gitu loh. Baik, terima kasih Bu Anissa. Nanti kita coaching lagi ya Bu Anissa ya. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini supaya mungkin pelajaran kemarin-kemarin itu lebih bisa dipahami lagi ya. Mungkin pelajaran yang sudah kita bahas kemarin masih membingungkan kalian, bikin bingung, kemudian hasilnya juga belum maksimal kayaknya ya. Mudah-mudahan hari ini pelajaran kita bisa tercapai dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Baiklah, Nanda semua, Ibu absen dulu ya. Kanza Sophie Jackson, M. Alif Aliski, tidak pernah masuk ini ya. Mailan Putri, Marwa Cika Mulyani, Melati Aprilia,
kita sudah. Baiklah, hari ini mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya pembelajaran hari ini. Ayat kemarin minta membaca kemarin ya. Sudah ya? Sudah. Aku ingin tahu, ini masih ingat kan yang kamu buat itu? Mas sudah tuliskan. Nah, ingat lagi. Nggak ingat lagi. Yang jelas pelajaran kita tentang alam. Hari ini kita akan membahas kembali pembelajaran itu. Kalian boleh duduk berkelompok. Tiga boleh, 3 orang. 2 orang satu kelompok boleh, 2 orang satu kelompok boleh. Silakan duduknya berkelompok aja dan ambil bukunya di depan. Dan sebelum pembelajaran lebih jauh kita lanjutkan, sekarang Ibu mau memutarkan video dulu sama kalian. Nanti dan dibuka dulu bukunya. Kita nonton video dulu ya. Mau? Mau. Sekarang videonya tentang pelajarannya kita putarkan dulu video tentang bye-bye plastik. Saya sendiri sebagai warga bukan Bali, menurut saya itu bukan tanggung jawab warga lokal Bali aja, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Boleh kalian tuliskan yang penting ya. Ini judulnya apa? Iya katakan Bu. Iya. Saya melihat di Instagram ada video seorang lain menemukan penyu yang ada di hidungnya nyangkut sedotan plastik, dan itu benar-benar bikin kita sebagai manusia kayak iba banget melihatnya, karena sebegitu parahnya polusi sampah plastik bahkan sudah sampai ke lautan, gak cuma di daratan aja yang biasa kita lihat tersebar di mana-mana, bahkan kena biota laut itu sendiri. Setelah melihat itu, saya beli minum kopi, saya nggak pesen pakai sedotannya. Untuk langkah pertama saat itu saya masih seperti itu, hingga akhirnya kebetulan mencari lagi dan di Google saya kebetulan melihat bye-bye plastic bags dengan visi dan misi yang kebetulan sama juga. Alasan saya memilih lapangan ron adalah untuk mencari dan Fokus ke anak muda. They're just learning it for the first time. So when you catch them at an early stage, they want to learn. They ask the question, kenapa? Why is plastic bad? What can we do to change? And that's how the change happens. So it's a very beautiful way of including all levels of society to change the mindset. Saya pikir juga di Bali ada perubahan mindset. Tetap menjaga lingkungan. Oke, ada lagi? Membersihkan lingkungan sekitar. Oke, yang lain? Kerjasama yang baik. Oke, ada lagi? Ya? Apa Kak? Sampaikan aja apa? Tentang apa tadi? Apa yang mereka kerjakan? Kesadaran untuk menjaga lingkungan. Terbukti dari video masyarakat yang ikut serta dengan pemuda tadi ya, gitu ya, untuk ikut serta mengambil sampah, memasukkan ke tempat sampah. Yang lain ada lagi?
kata. Kamu memakan makanan yang ada plastiknya. Setelah itu tidak kamu temukan tong sampah. Apa yang kamu lakukan? Disimpan dalam saku dulu. Oke, bagus ya. Setelah itu buang di tong sampah. Setelah ketemu tong sampah baru tidak dibiarkan membusuk di sakunya. Berarti sampah lagi. Oke. Inspirasi apa lagi yang dapat kamu ambil dari video tadi? Ya. Jangan membuang sampah sembarangan, sama ya. Terus apa inspirasi apa lagi yang kamu dapatkan dari video tadi? Mengurangi pemakaian plastik. Kalau mengurangi pemakaian plastik, kalian terinspirasi dengan mengganti dengan apa? Membawa kantongnya kantong apa? Kantong kain. Kalau kain setelah kita tempatkan di kain itu kita buang tidak? Tidak. Bisa kita cuci dan disimpan lagi. Bagus ya. Apalagi inspirasi apa yang kamu dapatkan? Apalagi yang terpikir oleh kamu? Apalagi yang terpikir? Ada nggak? Apa yang terpikir? Ini kelompok berapa? Kalau enggak satu berdua. Satu kelompok. Kami satu bertiga, Bu. Kami tiga. Satu bertiga. Berdua. Namanya ada di situ tulisan. Apa yang muntah itu? Berdua. Tiga ya. Yang boleh pakai kok. Baca dulu. Nama kamu. Nama kamu. Kok aku nak doyang jam deh? Dua ya. Iyo. Silakan dibaca dulu bukunya. Iko aku nak doyang. Ini karena putih jadi difotokopi yang bersih-bersih ya. Jadi nggak nampak kotaknya. Kamu tulis saja di situ. Silakan dibaca dulu. Kemudian dibaca dulu. Kalau kerja ditulis nama di sini. Kalau kamu berdua tulis satu. Namanya siapa? Dua. Tiga. Di sini kelas edisinya sesuai dengan ya, sesuai dengan ayat yang di sini. Nama panjang kok. Terkandung iya. Apa yang terkandung dalam nama panjang. Iya, Jika namun kita tahu nama panggilan kalian yang ada di buku absen kan namanya nama panjang, nama lengkap. Ayo, aku tim A. Bisa kan buat Yang namanya yang mau gue dipegang aja. Nah, bisa kan? Oh iya, kau panggilan lengkap kau. Bagaimana cara mengisinya? Bobek bisa dicoba. Bagaimana cara mengisinya? Iya. Dari mana kamu tahu mengisinya? Tentu dari buku dan baca. Satu orang, tiga orang berkelompok. Kerjasama yang baik. Ini kerjasama. Satu bertiga atau satu. Baca dulu. Tentu harus tahu kita apa dan sebagainya. Ada juga. Kalau surat kamu mana halamannya? Ya,
tak ganti tak sepakai. Astagfirullah, ya kesadi mencuru. Tidak aku dah ada deh. Rusakkan sampai lain. Wah, kan surat jadi seperti ini. Sesuai dengan apa yang kejutan bukan cek kok. Yo itu di sana kalau jelaskan bahwa bisa kalau tidak pas kok. Tidak pas Ada sih kok bayi plastik bersepatu. Iya. Oh, siap, Bu. Ya Bu, coba dipikirkan kan kita sama-sama belajar Kak Lina. Sudah menonton videonya, sudah membaca buku sesuai dengan ayat B. Apa yang kamu pikirkan ke depannya. Kemudian surat Az-Zumar. Siapa yang menyampaikan? Kita buat Siapa dulu? Siap. kawan-kawannya paham. Sudah selesai. Hari ini kalau untuk penyampaian presentasi mungkin minggu depan kita lanjut ya presentasi karena waktu mengingat waktu kita tinggal 10 menit lagi kurang. Dan pertanyaan pertama, apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Senang. Dengan apa? Dengan memperkada grafis. Kerja ini ya. Halo. Hai. Sekarang pertanyaan kedua di refleksi hari ini ya. Apa pembelajaran yang sudah kamu dapatkan hari ini? Mengenal alam, menjaga kebersihan, kerja sama yang baik di dalam kelompok. Apalagi yang laki-laki setelah belajar hari ini? Bahagia, senang, gembira. Yuk. Jadi tahu dari tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu. Wajarnya B aja. Bisa belajar bersama, bisa lebih bebas, lebih memahami. Dengan apa itu lebih memahami? Dengan menonton video yang dengan
dengan membaca buku juga. Iya. Karena kamu senang? Karena karena ada menonton videonya. Setelah itu belajar tak selalu di lokal. Ini lokal juga, tapi tidak pakai bangku, tidak pakai kursi. Duduk seperti ini kalian senang? Senang. Duduk, tapi pelajaran bisa dapat juga, gitu ya. Terus pertanyaan terakhir, bagian manakah yang terasa sulit? Membaca tulisan di video. Video lah paham ya. Baik Bu Anissa, selamat datang kembali Bu Anissa. Ya. Bertemu kembali Bu Anissa. Ya, Ibu Rani. Gimana nih kabarnya hari ini Bu Anissa? Alhamdulillah sehat walafiat, semangat. Alhamdulillah. Tadi sudah mulai mengajar ya Bu ya? Iya, Di sudah. kelas ya Bu Anissa. Sudah. Jadi gimana nih Bu aktivitas belajar mengajar hari ini di kelas Bu? Ya, alhamdulillah Bu Rahmi, saya dari kelas sudah bisa ketawa, tidak seperti kemarin, minggu kemarin ya. Iya. Tidak seperti minggu kemarin, keluar dari kelas sedih rasanya. Anak-anak tidak mendapat apa-apa, perasaan. Kemudian saya merasa ya gagal lah gitu, setengah gagal lah mengajar. Karena ya itulah Bu Rahmi, pembelajaran mungkin tidak sesuai dengan apa yang tujuan yang kita capai. Jadi sekarang bagaimana nih Bu Anissa yang dirasakan? Iya, sekarang? alhamdulillah dari pembelajaran tadi, dari penyampaian pembelajaran tadi, kemudian yang diterima oleh anak-anak, alhamdulillah ya dapat hasil yang bagus lah menurut saya. Karena apa tujuan yang saya tujuannya, walaupun tujuan tidak disampaikan kepada siswa, pada murid-murid saya, dengan perubahan pembelajaran yang saya lakukan, alhamdulillah mereka bisa mencapai itu. Jadi anak-anak bisa ya Bu Anissa ya, apa yang Bu Anissa inginkan dalam tujuan pembelajaran Bu Anissa, jadi anak-anak bisa mencapainya ya Bu Anissa ya. Baik Bu Anissa, kalau minggu kemarin ya Bu Anissa, Bu Anissa kan fokusnya mau mengembangkan diri Bu Anissa itu, bagaimana supaya anak-anak Bu Anissa itu bisa aktif dalam belajar ya. Lalu yang kedua Bu Anissa juga ingin ingin mengadakan perubahan dengan cara mengajar Ibu Anissa, Ya, gitu betul. ya Bu Anissa. Nah, kira-kira Ibu Anissa dari yang Ibu Anissa rencanakan kemarin itu seperti apa Bu di penerapan kelas sekarang ini? Iya, baik Bu Rami. Kemarin-kemarin kan kita cuma berfokus kepada buku, keterbatasan buku. Nah, sekarang juga dengan keterbatasan buku juga, karena itu yang ada di sekolah kita, yaitu yang kita manfaatkan. Kemudian saya akan mencoba merubah modul ajar yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, melalui itu kan kemarin sudah saya sampaikan sama Bu Rahmi, kita sebagian saya tayangkan melalui YouTube pembelajaran itu. Nah, video yang sesuai dengan pembelajaran yang ada di materi kita. Nah, dengan adanya pembelajaran seperti itu, mereka menonton dengan fokus, dengan seksama. Kemudian setelah itu sangat gembira mereka, kalian mau menonton? Mau Bu. Nah, bahagia nampaknya Bu Rami. Tapi kalau di kelas disuruh membaca buku, malah bercanda, bergelut, akhirnya tidak ada yang selesai. Nah itu. Nah, dengan adanya video yang seperti tadi, mereka semangat nampaknya. Kemudian setelah penayangan video, saya tanyakan, itu tentang apa? Informasi apa yang kamu dapat dari video barusan? Nah, mereka bisa dengan aktif berebut menjawab. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Begitu Bu Rahmi. Oke Bu Anissa, berarti anak-anak sudah mulai aktif ya Bu Anissa ya, dengan cara nonton video,
juga tadi ada membagikan LKPD ya Bu Iya, Anissa, LKPD. dengan lembar kerja. lembar kerja anak-anak tadi ya. Kira-kira nih ya Bu Anissa, dari skala 1 sampai 10 nih Bu Anissa, kira-kira keberhasilan Bu Anissa tadi tuh kira-kira sudah sampai di angka berapa tuh Bu Anissa? Iya, kalau saya menilai itu tadi baru sampai 80 lah Bu Rami. Masih kurang juga. Iya. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, keterbatasan waktu. Saya masih belum bisa menampilkan anak-anak yang membuat LK untuk tampil secara berkelompok menyampaikan apa yang sudah mereka tulis. Nah, jadi mempresentasikannya di kelas belum sempat berani. Jadi insya Allah mungkin minggu depan lagi ya kita sambung itu. Saya sambung itu lagi berani. Mungkin itu yang kurang. Iya. Oh, berarti masih karena keterbatasan waktu ya Bu Anissa ya. Jadi anak-anak belum sempat tadi presentasi ya. Bu Anissa, Tinggal lagi Bu Rani ya. Jadi dari situ saya belum lihat. Tapi kalau untuk tujuan insya Allah sudah tercapai. Walaupun baru dari tulisan-tulisan mereka ya, presentasi ya udah. Iya, baik sekali. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah tercapai. ya, sudah tercapai ya. Nah, di sini Bu Anissa mungkin izin juga ya Bu Anissa, apa namanya? Satu lagi Bu Anissa, kira-kira apa nih yang mau Ibu tingkatkan lagi nih? Baiklah Bu Anissa, tadi Bu Anissa sudah menceritakan ya apa saja yang Bu Anissa lakukan dalam kelas bersama murid. Dan mungkin sekarang ini izinkan saya ya Bu Anissa menyampaikan catatan hasil observasi saya. Tadi berbiasa sekali ya Bu Anissa, bagaimana Bu Anissa mengajak murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa aktif di dalam kelas gitu ya. Juga Bu Anissa juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu Anissa. Karena tadi Bu Anissa sudah mengajak murid menonton video. Nah, itu kan memfasilitasi anak-anak kita yang audio visualnya, itu kecerdasannya visualnya, karena dia dengan cara melihat murid-murid kita paham dengan isi materi kita. Lalu tadi Bu Anissa juga memfasilitasi anak-anak kita dengan apa namanya Bu Anissa? Dengan lembar kerja ya, yang graphic organizer itu. Nah, itu juga sudah merupakan salah satu cara Bu Anissa dalam memberikan pembelajaran diferensiasi kepada murid-murid kita Bu Anissa. Nah, mungkin akan lebih bagus lagi Bu Anissa. Nah, nanti itu Ibu Anissa bisa memasukkan keterampilan sosial emosional Bu Anissa. Jadi ini maksudnya gini Bu Anissa, tadi sudah masuk juga Bu Anissa mengajak murid-murid bertepuk tangan. Nah, di awal mungkin lebih apa ya, mungkin untuk fokusnya murid Bu Anissa mungkin agak sedikit misalnya dialokasikan waktu sekitar 5 menit gitu ya. Jadi nanti setelah terbangun fokusnya anak baru kita masuk ya, kita mulai gitu. Oke. Nah, secara keseluruhan sudah keren Bu Anissa yang Bu Anissa lakukan. Tinggal mungkin nanti menambah apa tadi yang sesuai masukan tadi itu keterampilan sosial emosionalnya itu. Nah, Baik, terima kasih atas sarannya. Ya. Terus tadi di segi Ibu Anissa menyampaikan bahwa ingin mengaktifkan murid-murid ya Bu Anissa, itu sepertinya sudah keren ya, iya sudah tercapai Bu Anissa. Anak murid-murid kelihatan aktif dan bersemangat Bu Anissa. Dari tadi saya amati juga tadi dari murid-murid yang ketika bertanya, Ibu Anissa bertanya, murid-murid merespon gitu ya. Dan juga ada murid yang penasaran dengan materinya, itu kelihatan sekali Bu Anissa itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, terus Bu Anissa, dari percakapan kita yang dilakukan Bu Anissa di kelas tadi itu kira-kira bagian mana lagi yang kira-kira ingin Bu Anissa kembangkan? Bagian yang ingin dikembangkan Bu Rani? Iya. Mungkin kalau tadi kelompoknya ada di kelompok kan Bu Rani. Kalau saya lihat tadi memang anak-anak itu agak aktif dari biasanya, lebih aktif dari biasa. Mungkin kelompok besar kurang cocok menurut saya Bu Rani. Jadi untuk ke depan paling kelompoknya agak lebih kecil.
mungkin berdua satu kelompok. Kalau tadi kan ada berempat, ada yang bertiga. Ada yang kurang aktif nampaknya dalam satu kelompok itu. Walaupun mereka akhirnya tetap aktif juga dalam menyampaikan hasil pelajaran yang sudah mereka dapatkan. Jadi itu mungkin yang agak lebih diperbaiki lagi ke depannya barangnya. Oh, jadi dalam pembentukan kelompok ya, Ya, dalam pembentukan kelompok belajar. belajar harus Bu Nisa pengennya dikurangi, jangan ya. diperkecil ya. Iya, kelompoknya. diperkecil kelompoknya. Kelompok besar kan istilahnya agak membiarkan temannya mengerjakan tugas, Iya. sementara dia bicara dengan teman yang lain. Jadi agak kurang aktif. Selain dari itu Bu Nisa, selain dari memperkecil kelompoknya, apalagi ini kira-kira Bu Nisa yang mau Ibu Nisa kembangkan Untuk berdasarkan hasil apa tadi supervisi kita berusaha ini Bu Nisa? Oh iya, mungkin dalam hal untuk memicu anak-anak untuk lebih banyak berpikir lagi Bu Rami, dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pemantik Jadi ya. seperti itu paling, karena ya memang tidak secara keseluruhan anak-anak tadi kan aktif Bu Rami. Ada juga yang kurang aktif. Ya. Jadi mungkin lebih saya kembangkan lagi dari pertanyaan-pertanyaan pemantiknya yang ketujuh kepada tujuan. Pemantik ya Bu Nisa ya. Iya. Jadi mereka kan lebih, kalau bisa tuh mereka semua fokus. Jadi semua aktif, tidak cuma 1 atau 2 atau 10 orang aja, kan mereka banyak tuh Bu Rami. Kalau bisa semuanya berebut tahu gitu, ingin tahu. Nah, kira-kira nih Bu Nisa, gimana tuh Bu Nisa? Tadi Bu Nisa menyampaikan bahwa akan memberikan lebih banyak pertanyaan pemantik. Kira-kira bagaimana caranya Ibu bisa untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu gitu? Kalau disesuaikan dengan materinya Bu Rami. Materinya tentang apa? Kalau tentang alam ya kita tanyakan pengetahuan mereka tentang alam sudah sampai di mana. Nah, pertanyaan seperti itu contohnya kan. Kemudian bagaimana mereka menjaga alam, mau diapakan alam ini, mau dikemanakan ke depannya kan gitu. Ini kan banyak ya Bu Rami ya. Nah itu yang belum agak kurang tergali baru kan. Gitu. Kira-kira ukuran keberhasilannya? Kalau untuk pembelajaran yang tadi, Ya. saya kira mungkin sudah ya, sudah tercapai apa yang sudah kita inginkan. Jadi tujuan pembelajaran yang tadi kayaknya sudah berhasil loh Bu Rami. Mereka sudah bisa menghubungkan pengetahuan mereka dengan Quran, yang berhubungan dengan ayat Al-Quran yang mereka pelajari gitu. Berarti Bu Nisa sudah merasa berhasil ya untuk yang Untuk hari hari ini. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, untuk kedepannya Bu Anissa, kira-kira dukungan seperti apa nih yang Ibu Anissa butuhkan gitu ya, supaya pembelajarannya itu lebih berhasil lagi? Kalau dukungan dari mungkin dari sekolah lagi ya. Ya. Kalau dari sekolah, ya siapkanlah fasilitas untuk itu. Contohnya Infocus, kita kan tadinya kan minjam kurang ini. Komputer, laptop gitu kan. Nah, kalau bisa kan adalah satu ruangan yang khusus untuk penyampaian materi. Kita masuk, anak-anak standby, langsung kita fokus ke pembelajaran. Jadi tidak buang-buang waktu. Kalau tadi kan angkat Infocusnya, susun dulu, sambung dulu kabel-kabelnya, itu memakan waktu Bu Rami. Makanya tadi presentasi tidak tercapai. Kalau tidak ada itu mungkin presentasinya selesai. Lebih puas lagi ngajarnya. Iya, mungkin karena fokus sudah standby ya Bu Anissa ya. Iya. Jadi kita nyari fokus dulu. Menghidupkan komputer dulu, laptop dulu. Nah, kan gitu. Kalau ada sekolah kita menyiapkan standby satu ruangan atau berapa ruangan, kita bisa langsung pakai. Oke, sip. Baru mantap. Kira-kira bisa tuh enggak Bu Nisa? Bagaimana caranya tuh untuk menghadapi situasi seperti itu ke depannya? Mungkin kita berusaha ya Bu Rami.
kita coba sampaikan ke kepala sekolah atau melalui ibu wakil kepala sekolah hal yang kita rasakan ini, semoga kedepannya bisa dikabulkan. Baik Bu Anissa. Terima kasih sekali ya Bu Anissa percakapan kita hari ini. Semoga nanti minggu depan lagi ya Bu Anissa ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan pembelajaran Bu Anissa lebih seru lagi ya Bu Anissa. Lebih aktif lagi anak-anaknya. Dan mungkin sarana prasarana juga bisa dicukupi oleh kepala sekolah Bu Anissa. Amin. Baik Bu Anissa, saya tidak sabar lagi ya mendengar cerita Bu Anissa minggu depan gitu ya. Terima kasih sekali untuk hari ini Bu Anissa sudah mau berbagi, sudah mau bercerita di sini. Saya juga berterima kasih Bu Rami dari saran-saran dan tanggapan dari saya mengajar, mulai dari saya kecewa sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya lebih bahagia lagi keluar dari kelas Bu Rami. Oke, terima kasih Bu Anissa. Sama-sama.